Selamat siang, trader Indonesia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Maurits di analisa harian kita pada hari ini. Dan seperti biasa trader, kita akan membahas sedikit analisa teknikal. Dan saya akan tambahkan sedikit fundamental pada analisa harian saya seperti biasanya pada hari ini. Bapak Ibu semuanya, tanpa mengulas, membuang waktu yang lama lagi, kita akan mulai analisa harian kita ini. Dan seperti yang telah saya sampaikan buat para trader semuanya, bahwa hari ini adalah hari yang sangat sibuk dikarenakan karena hari ini banyak sekali berita ekonomi penting yang ingin saya sampaikan kepada trader semuanya. Dan berita ekonomi ini sangat mempengaruhi pergerakan pasar pada hari ini. Trader bisa lihat di sini bahwa berita ekonomi yang paling penting hari ini harap diperhatikan nanti pada pukul 19.15 ya. Diawali 19.15 harap diperhatikan bahwa pernyataan kebijakan moneter dari Euro Central Bank, apakah dia akan menaikkan tingkat suku bunga 50 BP atau 75 BP? Kita akan lihat pada malam nanti. Di samping itu juga ada klaim pengangguran awal, di mana perkiraan yang dilakukan adalah sebesar 240K, artinya dia pengangguran agak sedikit besar dari sebelumnya, minggu sebelumnya, Nah, dan yang paling terakhir nanti ada berbalas pantun antara pidato Ketua The Fed, Jerome Powell, dan disambung juga 5 menit 1 jam berikutnya disambung oleh pidato dari Gubernur Central Bank England, Christine Lagarde. Ini adalah hari-hari yang sangat-sangat membutuhkan banyak sekali menguras tenaga kita untuk membuat analisa lagi. Karena hari ini diliputi oleh banyak sekali ekonomi, harian ekonomi, analisa fundamental, sehingga bisa mempengaruhi teknikal yang kita lakukan. Oleh trader semuanya, tanpa membuang waktu lama lagi, mari kita langsung mulai aja di analisa teknikal kita pada hari ini. Dan kita selalu mulai analisa teknikal kita dari indeks dolar Amerika. Saya selalu mengambil indeks dolar Amerika karena dari sinilah pergerakan pasar dimulai. Bagaimanakah pergerakan pasar dari indeks dolar Amerika, Bapak Ibu semuanya, rekan trader Indonesia? Seperti yang telah saya bilang bahwa indeks dolar Amerika pada hari ini di saat masuk di pasar Asia, indeks dolar Amerika lebih banyak bullish dan sedikit mengalami sedikit koreksi dengan tendensi rentang harian dari 109.584 sampai 109.876. Jadi kemarin 110, sempat 110 dia turun, sekarang 109 ya. Nah, bagaimanakah arah pergerakan ini ke depan trader semuanya? Dan apabila saya lihat ke depan trader kita bisa lihat bahwa sekarang tendensinya lebih banyak melakukan penurunan Dan saya bisa bilang apabila dia terjadi penurunan dia itu menurut saya maksimal itu penurunan dia itu sampai di 109.668. Ingat trader, sekarang pasar lagi wait and see sampai statement yang dikeluarkan oleh 2 gubernur sentral bank ini. Dan saya bisa lihat di sini apabila terjadi kenaikan yang paling maksimal sudah tentu akan sampai ke daerah sini. Sudah tentu, tapi menurut analisa saya, kita akan lihat dulu sampai di 109.968. Saya tidak mau sampai di level yang paling tertinggi, saya cuma lihatnya di sekitaran sini aja Oleh karena itu rentang harian untuk hari ini pergerakannya menurut analisa saya dari 109.668 sampai 109.968. Ini adalah nilai dari indeks dolar pada hari ini. Oke, kita lanjut ke Euro USD. Bagaimanakah pergerakan dari Euro USD, Bapak Ibu semuanya? Untuk Euro USD sudah sangat jelas, kita akan lihat di sini bahwa pergerakan dari Euro USD pada hari ini, bagaimanakah tendensinya? Menurut saya lebih banyak wait and see. Walaupun terjadi bearish, tapi menurut saya wait and see sampai akan adanya berita yang akan dikeluarkan. Oleh karena itu kita bisa lihat di sini Kita bisa lihat di sini bahwa kenaikan ini bisa saja terjadi Untuk saat ini menurut analisa saya kenaikan ini masih bisa terjadi.
masih bisa terjadi ya Bapak Ibu semuanya. Dan kalau saya lihat kenaikan yang bisa terjadi ini, menurut analisa saya kenaikan yang paling maksimum sekarang adalah di seputaran, nah ini dia, ini adalah kenaikan yang paling maksimum 1.00045 ya, jadi dia udah menuju ke 11 ya. Kemarin 99 rentang harian 0,99787 sampai rentang harian 1 lebih ya. Nah, menurut analisa saya dia masih bisa naik sampai di 1.00045. Nah, dan harus diperhatikan apabila terjadi penurunan ya, apabila terjadi penurunan tidak tertutup kemungkinan dia akan turun sampai di level yang paling, menurut saya ini level yang paling rendah sekali, tapi saya lebih setuju kalau penurunan dia itu sampai di sini aja nih. Ya, saya lebih setuju penurunan dia sampai di sini. Saya gantiin dulu warnanya jadi warna hitam. Nah, oke. Nah, ini dia. Saya lebih setuju penurunan dia itu sampai di 0.99689. Ya, ini saya garis dulu kasih warna dia supaya kita bisa tahu arah pergerakannya. Nah, saya bisa lihat nih ini kalau kenaikan dia. Nah, ini dia. Jadi menurut analisa saya dia masih bisa bergerak dari 0.99689 sampai 1.00045. Ya, menurut analisa saya di sini masih jauh. 0.99589 menurut saya masih jauh. Dia akan masih bergerak di sekitar sini aja ya. Sambil menunggu waktu terjadinya news ya. Sambil menunggu waktu terjadinya news. Oke, Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya kita ke pound sterling angkel saham dolar. Bagaimanakah pergerakan dari pound sterling angkel saham dolar? Untuk pergerakan dari pound sterling angkel saham dolar, Bapak Ibu bisa lihat dengan jelas ini, rekan trader bisa dilihat dengan jelas tendensinya sama seperti Euro USD, lebih banyak ke bearish, dan kita akan melihat arah pergerakannya ke depan seperti kayak gimana ya. Kita akan melihat arah pergerakan ke depannya seperti kayak gimana. Saya bisa melihat sini bahwa tendensi kenaikan masih bisa terjadi, dan apabila tendensi kenaikan terjadi, menurut analisa saya yang paling maksimal terjadi kenaikan sampai masuk pasar Eropa adalah di seputaran 1.15273 dan potensi terjadi penurunan masih bisa. Menurut analisa saya potensi penurunannya ini ya, menurut analisa saya dia masih bisa turun sampai di area sini 1.14769. Kita tidak bisa bilang dulu angka tertingginya sampai di sini. Nah, penurunan tertingginya menurut saya di 1.14538, tapi menurut saya ini masih sangat jauh hari ini ya. Kita akan melihat lagi news yang akan terjadi. Menurut saya yang paling masuk dalam logika adalah di antara 1.14769 sampai 1.15273. Ini adalah range pergerakan dari pound sterling angkel saham dolar saat ini ya. Dia akan sedikit naik lagi ya, paling jauh kalau dia naik menurut saya di seputaran 1.15273 ya. Oke, trader, kita lanjut ke gold. Bagaimanakah arah pergerakan gold pada hari ini? Nah, untuk gold hari ini ya, bisa dilihat dengan jelas bahwa gold hari ini pola pergerakannya masih tetap sangat kuat bearish setelah kemarin mengalami kenaikan sampai di 1700-an ya, 1715 kalau nggak salah, 1720 ya. Hari ini lebih cenderung mengalami bearish atau penurunan ya, dan kita akan lihat bagaimanakah arahnya ya. Kita akan lihat bagaimanakah arah pergerakannya. Nah, ini dia. Kalian bisa lihat. Menurut analisa saya ya, kalaupun dia terjadi sekarang, posisinya setelah dia mengalami penurunan, dia akan sedikit mengalami kenaikan dikit dulu ya. Menurut analisa saya ya, secara teknikal, apabila dia terjadi kenaikan, menurut analisa saya, kenaikan dia yang paling tinggi itu menurut saya sampai di level sini. 1717.59. Itu apabila terjadi. Tapi ini adalah nilai tertinggi dia. Ya, kita jangan lihat sampai di 1719.06, saya masih bisa bilang di 1717.09. Dan apabila terjadi penurunan, ya, otomatis dia akan menuju sampai ke daerah 1713 di sini. Tapi apabila terjadi kelanjutan dari penurunan, 1710 adalah nilai win-win solution yang bisa dicapai. Ya. Saya tidak mau bilang dia akan sampai di daerah sini, masih jauh menurut saya ya. Di 1709, tapi saya bilang 1710 adalah nilai win-win solution yang bisa dicapai oleh gold pada hari ini ya. Ini dia, ini saya garis dulu supaya menjadi landasan. Apabila dia bisa tembus di 1710, oke, dia akan mengarah ke 1709 yang merupakan nilai terendah
gold pada hari ini. Oke, selanjutnya trader, Bapak Ibu semuanya, kita lepasin dulu Bitcoin, kita sekarang masuk di USD Yen Jepang. Bagaimanakah pergerakan dari USD Yen Jepang, Bapak Ibu semuanya? Nah, ini dia. Untuk pergerakan dari USD Yen Jepang, ya, kalau kita lihat pada hari ini, saat ini, pasar Asia, terutama Yen Jepang, dia sedang mengalami penurunan, ya. Dia mengalami penurunan, dan kalau kita lihat secara teknikalnya hari ini, oke, walaupun tendensinya bullish pada hari ini, tapi masuk pasar Asia ini dia agak sedikit mengalami penurunan, Bapak Ibu semuanya, ya. Nah, ini dia, saya tarik garis dulu. Nah, oke. Menurut analisa saya, kalaupun dia sekarang lagi shadow ini ya, dengan rentang apabila dia terjadi penurunan, menurut analisa saya penurunan dia itu paling minimum itu penurunan dia sampai di 143.862 ya, 143.682. Saya tidak mau bilang apabila terjadi kenaikan dia bisa naik sampai di level sini, menurut saya sangat jauh ya, karena kalau kita lihat polanya naik turun sedikit turun, dan apabila terjadi kenaikan trader, saya bisa bilang bahwa di 144.581 ini adalah titik yang harus bisa ditempuh di saat kenaikan. Saya tidak mau bilang bahwa dia akan naik lebih tinggi lagi. Ya, oke, benar, tapi saya sedikit moderat. Kenaikan dia yang paling masuk dalam logika adalah 144.581 dengan nilai tertinggi dari kenaikannya itu di seputaran sini, Nah, ini dia. 144.982. Jadi harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Oke. Trader Indonesia yang sangat saya hormati, demikian analisa harian kita pada hari ini ya. Saya berharap semoga analisa ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Jadikan analisa saya ini sebagai acuan untuk para trader Indonesia melakukan analisa lagi. Dan saya berharap semoga analisa yang saya berikan ini bisa memberikan sedikit masukan terhadap trading yang akan dilakukan oleh para trader semuanya. Akhir kata saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Ciao.